Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Widya Ika Chandra Dewi dari SMA Negeri 2 Wonogiri, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonogiri. Pada hari ini saya ditemani dengan Ibu Saktiwi Rohayati, guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 2 Wonogiri. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, pada hari ini nanti kita akan melakukan proses pra-observasi terlebih dahulu sebelum nanti saya masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi atau supervisi akademik, di mana supervisi ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang nanti akan panjenengan lakukan. Baiklah Ibu, sebelumnya kira-kira tujuan pembelajaran apa yang nanti ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini? Baik Ibu, untuk tujuan pembelajarannya nanti saya ada 4 ya. Yang pertama itu mengidentifikasi karakteristik dari teks eksposisi analitis, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan dari teks eksposisi analitis, kemudian memahami informasi implisit dan eksplisit dalam teks yang dibaca atau didengar. Yang terakhir atau keempat yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi analisis dengan kalimat sederhana. Itu Ibu ada 4. Oke. Berarti nanti panjenengan tujuan yang ingin dicapai ada 4, terutama untuk materi teks teori eksposisi Bu. Eksposisi analitis. Okay. Ya. Kira-kira untuk area pengembangan yang hendak panjenengan capai itu apa saja Ibu? Untuk area pengembangannya itu utamanya adalah pemahaman. Jadi diharapkan nanti siswa bisa memiliki pemahaman yang baik dan bisa menganalisis juga tentang struktur teks maupun ciri kebahasaan, baik kemudian juga informasi baik implisit maupun eksplisit yang ada di dalam teks. Kalau untuk strategi apa saja yang mungkin sudah panjenengan persiapkan nanti selama untuk proses pembelajaran hari ini? Secara umum model pembelajaran yang ingin saya terapkan adalah problem based learning. Nah, tapi nanti mungkin ada beberapa teknik atau strategi yang saya jalan, misalnya dengan diskusi, tanya jawab maupun presentasi dari siswa. Berarti nanti tetap ada diskusi kelompok? Iya, nanti ada diskusi kelompok. Jadi siswa dibagi dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Oh iya, baik Bu. Tadi untuk kelas nanti yang akan dipakai untuk observasi kelas berapa dan jam berapa Ibu? Baik, kelas yang akan dipakai untuk observasi nanti kelas 11.5 ya Bu. Kelas 11.5 untuk jamnya jam 9.10 dan harinya hari Senin ya Bu ya. Oh, hari Senin. Iya. Oke. Terima kasih Ibu untuk percakapan pra-observasi. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk percakapan pasca observasi setelah nanti proses pembelajaran selesai. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Good afternoon. How are you today? I'm fine. I'm very well, thank you. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Rizky. Siapa? Rizky. Kenapa Rizky? Anugi kaget. Dan observasi. Hasilnya kenapa? Kalian harus jaga kesehatan ya. Ya. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, tolong salah satu untuk memimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Alvin Nandra Bu, Ya? seksi Oh, Alvin, ya, agama. silakan. Bu bahasa Inggris. Mulai dalam pelajaran hari ini, pertanyaan dan gaya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Alvin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks yang baru ya. Analytical exposition. Sudah pernah belajar ini?
dimulai dengan kata I say. Misalnya, I say you touch your nose. Nah, tapi kalau tidak ada kata I say, jangan diikuti. Oke? Bisa dipahami? Ya. Oke. I say stand up. I say open your book. Gimana reputasinya? Oke. Close your book. Oke, ya cukup permainannya. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana memahami ya struktur teks, analytical exposition, struktur teksnya, kemudian tujuan komunikatif dari teksnya. Baik, silahkan dibuka halaman 120 ya. Ya, tapi sebelumnya silahkan dibuat kelompok dulu, masing-masing bermain. 6 anak, 6 atau 5, silahkan buat kelompok. Ayo. Silahkan dibaca ya, masing-masing kelompok membaca contoh teks analytical exposition di halaman 120. Kemudian kalian tentukan mana yang bagian thesis, kemudian apa? Bagian struktur teks analytical apa? Argumen sama reiteration. Ya, silahkan dicari bagian thesis, argument, dan reiteration. Ya, sudah dibaca? Dari kelompok ini, coba siapa yang sudah menemukan tesisnya? Show us which one is the thesis. Tunjukkan mana yang bagian thesis. Kalimat yang benar. You don't need to worry all about COVID-19 vaccination because besides being safe, the COVID-19 vaccine can also provide many benefits for you. Okay, thank you, Helga. Sudah memahami ya tentang text analytical exposition? Yes. Ya. Oke, untuk tugasnya silahkan mencari contoh lain dari text analytical exposition, kemudian dibuat mind map-nya. Sudah pernah kan membuat mind map atau peta konsep? Sudah. Kalian boleh buat dalam bentuk poster, boleh ya, dalam bentuk poster biasa, atau membuat penjelasan dalam bentuk video juga boleh. Terserah, kalian bisa memilih sendiri ya. Kalian bisa menggunakan media seperti Canva atau PPT dan sebagainya. Lalu ada yang bisa, ada yang belum jelas? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Ya, sekarang kita refleksi ya, refleksi. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa salah satu yang mau menyampaikan refleksi? Ya, kita sudah belajar apa hari ini? Nasya, oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Widya Eka Chandra Dewi, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonogiri. Kali ini saya masih ditemani dengan Ibu Sakti Wirohayati, guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 2 Wonogiri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara di mana panjenengan kemarin sudah melakukan observasi, dan kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar tentang percakapan pasca observasi. Baiklah, di mana tujuan dari percakapan hari ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan kemarin. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Baik Ibu, untuk perasaan saya sebenarnya apa ya? Saya juga semangat karena saya ingin tahu kelemahan dan kelebihan saya juga dalam mengajar, dalam proses pembelajaran apakah sudah baik atau belum. Tapi juga ada sedikit takut atau khawatir mungkin, karena kemarin juga di kelas ada kendala, yaitu LCD-nya ternyata tidak bisa dihidupkan gitu, jadi itu agak mengganggu proses pembelajaran yang saya lakukan gitu Ibu. Oh, jadi karena sarana prasarana mungkin ya Ibu, Iya. salah satunya yang membuat jadi nervous Iya gitu betul. ya. Iya betul Oke, sekali. baik Ibu. Untuk yang pertanyaan kedua, kira-kira bisa diceritakan kembali Bu area-area pengembangan yang sudah panjenengan lakukan di kelas serta tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan di dalam kelas. Untuk area pengembangannya seperti yang sudah kemarin saya katakan bahwa ingin mengembangkan di area pengetahuan atau pemahaman siswa tentang bagaimana mengidentifikasi karakteristik teks eksposisi analitis dan bagaimana mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaannya, kemudian memahami informasi implisit maupun eksplisit yang ada dalam teks itu, dan kemudian menyimpulkan apa yang ada di dalam teks tersebut, begitu Bu. Dan untuk tahapannya kemarin sudah saya ceritakan juga, kami sebelum pembelajaran tentu saya mempersiapkan dulu ya media dan juga RPP-nya agar bisa pelaksanaannya bisa sesuai dengan rencana. Jadi saya perencanakan dengan baik juga. Kemudian kemudian adalah melakukan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran itu yang saya gunakan adalah model pembelajaran model problem based learning, dan dengan teknik diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Kemudian dalam satu kelas itu saya bagi dalam beberapa kelompok gitu. Kemudian saya juga berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Dan pembelajaran berdiferensiasi untuk kontennya saya berusaha untuk menyajikan materi dalam berbagai bentuk yang sesuai dengan gaya belajar atau profil belajar murid, misalnya dalam bentuk PPT, kemudian audio maupun video. Dan untuk diferensiasi prosesnya saya berusaha untuk memberikan pendampingan yang sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Misalnya ketika ada anak yang memang belum memahami, saya berusaha untuk memberi perhatian lebih dengan menjelaskan atau meminta temannya untuk membantu menjelaskan, seperti itu Bu. Dan untuk produk ya, terakhir untuk diferensiasi produk saya berusaha untuk memberikan tugas yang sesuai dalam bentuk yang sesuai dengan yang mereka minati. Misalnya boleh membuat dalam bentuk infografis, poster, tulisan ataupun video. Itu begitu Bu yang saya. Oke, baik. Berarti untuk area pengembangannya Ibu
pengetahuan dan pemahaman siswa. Iya. Dan Ibu melakukan dalam tahapan sudah melakukan persiapan, Iya. kemudian pembelajaran berdiferensi juga sudah ada berdiferensi konten, kemudian meliputi proses dan Iya. produknya. Iya. Luar biasa Ibu. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga Ibu, Siap. menurut panjenengan sejauh mana area pengembangan yang sudah panjenengan lakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Sejauh ini sudah cukup bagus Ibu. Jadi insya Allah sudah berhasil, walaupun mungkin ada beberapa kendala seperti tadi secara fasilitasnya begitu. Terus ada beberapa mungkin siswa yang mungkin ada motivasinya mungkin tidak tinggi ya. Jadi harus perlu ada lebih didorong lagi untuk lebih aktif seperti itu. Kalau yang saya baca tadi atau yang saya simak, berarti kendalanya di sarana sih. Iya. Terus kemudian mungkin penyebabnya salah satunya kalau di proses pembelajaran motivasi siswanya Iya. mungkin kurang. Iya. Oke. Kira-kira rencana untuk mengantisipasi atau agar kedepannya kendala-kendala yang tadi sudah Ibu sampaikan itu tidak terjadi lagi seperti apa? Baik, untuk kendala fasilitas memang mungkin agak tapi saya berusaha untuk bisa jadi menyiapkan media yang memang tidak tergantung dengan teknologi gitu ya. Jadi bisa diaplikasikan secara manual, jadi harus adaptif lah ketika memang tidak alat-alat peralatannya tidak mendukung, ya kita harus siap dengan mengajari yang alternatif gitu lah. Gitu. Tapi kemudian untuk siswa yang kurang motivasi, tentu mungkin di awal bisa saya melakukan semacam ice breaking atau sebagainya biar mereka lebih fokus, atau bisa juga dengan mendampingi lebih dan juga memilih metode pembelajaran yang dirasa bisa menarik peminat siswa dan mereka tidak bosan. Ini pertanyaan yang mungkin terakhir Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana-rencana pengembangan yang tadi sudah Anda sampaikan? Insya Allah secepatnya Bu. Jadi untuk pembelajaran berikutnya di minggu depan misalnya, insya Allah saya sudah akan melakukan perbaikan-perbaikan yang sesuai yang sudah saya sampaikan tadi. Gitu Bu. Berarti memang kalau untuk kegiatan supervisi ini memang memberikan evaluasi juga untuk kedepannya agar pembelajaran menjadi lebih baik. Iya, Terima kasih Ibu atas jawabannya dan semoga saja kedepannya rencana yang tadi sudah Ibu sampaikan itu bisa tercapai. Amin. Terima kasih. Baiklah, demikian tadi percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama Ibu Saktiwi Rohayati, guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 2 Wonogiri. Semoga saja bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.